Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah ya, semoga kita semua sehat-sehat dalam menerima materi hari ini. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Nak Beni, pimpin doanya dulu, Nak Beni. Terima kasih, Nak Beni. Ya, Ibu mau cek kehadiran dulu ya, Nak ya. Tadi pagi Ibu sudah share linknya di grup. Sudah diisi semua, Nak? Sudah, Bu. Iya. Alhamdulillah. Nah, apakah di sini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Oke. Saya repeat dulu ya untuk pembelajaran kita hari ini. Ya, Bu. Sudah kelihatan? Sudah. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya, jadi hari ini kita akan belajar tentang pembelahan sel ya, Nak ya. Nah, KD kita hari ini ya, pada KD pengetahuannya kita akan belajar tentang menganalisis KD 3.4, menganalisis proses pembelahan sel sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Dan di sini juga ada KD keterampilannya ya, Nak ya. Ini menyajikan hasil pengamatan pembelahan sel pada sel hewan maupun sel tumbuhan. Masih ingat tidak pelajaran kelas 10 tentang tingkat organisasi kehidupan, Nak? Masih, Bu. Masih, Bu. Oh iya. Nah, coba ceritakan siapa yang bisa ceritakan tingkat organisasi kehidupan sampai terbentuk suatu individu. Ya, coba Dewi. Bu, saya Bu. Iya, Nak Dewi, Tingkat organisasi kehidupan mulai dari yang terkecil dimulai dari sel. Sel akan membentuk jaringan, jaringan akan membentuk organ, dan organ akan membentuk individu. Iya, betul sekali ya. Dimulai dari sel ya. Selnya memperbanyak diri, jadi kumpulan dari sel itu akan membentuk yang namanya jaringan. Ya, kumpulan jaringan membentuk organ, kemudian membentuk sistem organ dan membentuk suatu individu, ya. Nah, coba siapa yang bisa bagaimana caranya sel itu memperbanyak diri? Ya, Nak Deci. Iya, dengan cara membelah ya, melakukan pembelahan dari satu sel induk, jadi dua sel anakan dan seterusnya. Ya. Mungkin ini ada jaringannya ya, agak kurang bagus. Sekarang kita ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Perhatikan ya, Nak ya, tujuan kita hari ini. Peserta didik dapat mendeskripsikan tujuan pembelahan sel dengan benar. Peserta didik dapat mendeskripsikan tahap-tahap pembelahan mitosis dan meiosis dengan benar. Peserta didik dapat menjelaskan ciri setiap fase pembelahan mitosis dan meiosis dengan benar. Dan peserta didik dapat membedakan pembelahan mitosis dan itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, model pembelajaran yang Ibu gunakan di sini kita akan gunakan yaitu model problem based learning ya. Nah, model pembelajaran yang berbasis pemecahan masalah dengan metode diskusi, presentasi, dan tanya jawab. Jadi nanti kita akan melakukan diskusi, presentasi, dan tanya jawab ya, Nak ya. Nah, penilaian yang digunakan ini ada penilaian afektif. Jadi penilaian sikap. Jadi Ibu akan menilai sikapnya anakku selama proses pembelajaran. Dan penilaian kognitifnya ini untuk pengetahuan ya, Nak ya, ada nanti juga Ibu kasih soal latihan ya di akhir pembelajaran. Dan penilaian psikomotoriknya ini keterampilan anakku dalam berdiskusi dan presentasi. Ya, itu penilaiannya Ibu ya, Nak ya. Anakku suka menonton video tidak? Suka, Bu. Suka nonton film. Suka ya. Ibu ada video ini Ibu mau tayangkan. Nanti kalau Ibu tayangkan videonya, anakku amati ya. Dan amati setiap permasalahan yang ada pada video tersebut. Ya, Nak ya. Iya, Bu. Kita menonton ya, Nak ya. Pernah kalian berpikir kenapa tubuh kita bisa menjadi lebih tinggi? Atau kita pernah luka dan luka kita bisa sembuh?
Nah, jika kalian belum mengetahuinya, mari kita bahas. Pada dasarnya, tubuh kita menjadi lebih tinggi, dan luka kita bisa sembuh merupakan peran pembelahan sel. Nah, sekarang, apakah pembelahan sel itu? Pembelahan sel adalah suatu proses yang membagi suatu sel induk menjadi 2 atau lebih sel anak. Sel mengalami pembelahan bertujuan untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Jenis pembelahan sel ada 2 macam, yaitu pembelahan mitosis dan meiosis. Berikut penjelasannya. Pembelahan meiosis hanya terjadi pada organ kelamin. Pembelahan meiosis berfungsi untuk menghasilkan sel gamet, yaitu sel telur dan sel sperma. Melalui pembelahan ini akan dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom setengah dari kromosom sel induk. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut dengan haploid. Maka, pembelahan sel meiosis disebut sebagai pembelahan reduksi. Adapun fase-fase pembelahan meiosis mirip dengan fase-fase pembelahan mitosis. Pembelahan meiosis berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Fase pembelahan meiosis 1 adalah profase 1. Pada tahapan ini, yang pertama membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil yang dikenal dengan fragmen, dan terbentuk gelendong pembelahan. Yang kedua, benang-benang kromatin menjadi padat, menjadi kromosom dan kromosom homolog berpasangan. Yang ketiga, terjadi perpindahan silang atau dikenal dengan pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara kromatid non-saudara. Tahapan berikutnya yaitu profase 1. Pada tahapan ini, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Kemudian, tahapan anafase 1. Pada tahapan ini, kromosom dan sitokinesis menyebabkan terbentuknya 2 sel anakan yang bersifat haploid. Kemudian tahapan fase pembelahan meiosis 2. Yang pertama, profase 2, di mana membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil yang dikenal dengan fragmen dan terbentuk gelendong pembelahan. Dan selanjutnya, kromatid mulai bergerak ke bidang pembelahan. Selanjutnya, anafase 2, yaitu tahapan kromatid terpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang dan sitokinesis terjadi. Yang berikutnya yaitu pembelahan secara mitosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh yang dikenal dengan sel somatik, yaitu dalam makhluk hidup. Pada pembelahan ini dihasilkan sel anak yang mempunyai jumlah kromosom sama dengan kromosom sel induk. Pembelahan mitosis adalah tipe pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan. Sel anakan ini mempunyai karakter identik secara genetika dengan sel induk. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetik sama, termasuk jumlah kromosom dengan induk. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N, atau disebut dengan diploid. Sel diploid adalah sel-sel yang memiliki kromosomnya berpasangan. Pembelahan mitosis adalah fase dan telofase. Pada tahap akhir pembelahan mitosis, yang dikenal dengan fase telofase, umumnya selalu diikuti pembelahan sitoplasma yang disebut sitokinesis. Saat sitokinesis terbentuk, cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuk 2 sel anakan. Fase-fase pembelahan mitosis atau tahapan pembelahan mitosis sebagai berikut. Yang pertama yaitu profase. Pada tahapan ini, awalnya membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil yang dikenal dengan fragmen. Kemudian, benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Yang kedua, tahapan metafase. Pada tahapan ini, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Yang ketiga yaitu anafase. Pada tahapan ini, kromatid saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom, membran inti mulai kembali bergabung. Kemudian, kromosom mulai merenggang. Iya, sudah dinonton videonya ya, Nak ya?
Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya, sudah nonton videonya. Sekarang coba siapa yang bisa mengamati tadi permasalahan-permasalahan yang ada pada video pembelajaran tersebut. Siapa yang bisa? Nah, coba Asna. Saya, Bu. Ya, Yan. Mau bertanya bagaimana cara sel untuk membelah? Ya, bagaimana cara sel untuk membelah? Ada lagi yang mau bertanya, yang mau memberikan pendapatnya? Nah, permasalahan-permasalahan tersebut nanti kita akan pecahkan, ya anak pecahkan melalui diskusi kelompok. Ya. Nah, Ibu mau buat kelompoknya ya, Nak ya. 3 orang ya kan di sini. Ya, kelompok 1 Dela, Asna, Dian dan Beni. Kelompok 2 Erni, Dewi, Divya. Kelompok 3 Dwi, Emi, Eva dan Deci. Nah, masing-masing kelompok nanti berdiskusi dengan LKPD yang sudah Ibu kasih ya. Ibu sudah share tadi di grup, LKPD-nya kita download, kemudian kita berdiskusi ya. Kalau ada yang kesulitan dengan pertanyaan di LKPD, bertanya ya langsung sama Ibu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, bagaimana kelompok 1 ada kesulitan? Kelompoknya Dela ada kesulitan? Bisa, Bu, insya Allah bisa. Alhamdulillah. Kelompok 2 bagaimana? Kelompoknya Erni, Dewi, bagaimana? Ada kesulitan? Ada, Ibu. Iya, alhamdulillah. Kalau kelompok 3, kelompok Dwi Emi ada kesulitan? Tidak. Ya, ada ya. Silakan dikerja, Nak ya. Sudah selesai, Bu. Oke. Bagaimana kelompok lain? Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok yang lain sudah selesai. Siapa yang mau presentasi duluan? Nomor 1, Bu. Oh iya, kelompok 1 silahkan. Saya, Tunggu Bu. Ibu share LKPD-nya. Saya, Bu. Nomor 1, silahkan. Kelompoknya Dela. Tujuan pembelahan sel yaitu untuk reproduksi, perbaikan sel-sel yang rusak untuk reproduksi sel, Bu. Pembelahan mitosis merupakan pembelahan yang menghasilkan 2 sel anakan yang jumlah kromosomnya sama atau identik dengan induknya. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh, yaitu sel somatik dalam makhluk hidup. Tujuan pembelahan ini untuk pertumbuhan dan perbaikan sel-sel yang rusak. Jumlah kromosom sel anakan bersifat diploid. Pembelahan sel mitosis berlangsung dalam 1 tahapannya yaitu interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Pembelahan meiosis merupakan pembelahan reduksi karena sel anakan yang terbentuk memiliki setengah jumlah kromosom sel induk. Pembelahan meiosis terjadi pada sel gamet. Tujuannya adalah pembentukan gamet yaitu ovum dan sperma menghasilkan 4 sel anakan. Tahapan meiosis yang pertama yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1 dan telofase 1. Sedangkan tahap meiosis kedua yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2 dan telofase 2, Bu. Oke, bagaimana dengan kelompok lain? Ada yang mau menanggapi, Nak? Sama, Ibu. Sama. Oke, aplaus dulu untuk kelompok 1, Nah. Berikan aplaus kelompok 1 karena sudah berani mempresentasikan yang pertama. Oke. Mengapa sel perlu membelah? Ya, ini untuk membentuk sel-sel yang baru, untuk mengganti sel-sel yang rusak dan untuk reproduksi ya. Untuk pembelahan mitosis itu terjadi pada semua sel yang sedang memperbanyak diri, sedangkan meiosis hanya terjadi pada sel atau jaringan induk gamet. Sekarang kita mau menyimpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa siapa yang bisa membuat kesimpulan pembelajaran hari ini? Tahap-tahap mitosis itu ada profase, ada metafase, anafase, dan telofase, Bu. Iya, bagus sekali ya. Sudah bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Terima kasih. Aplaus dulu untuk Nak Dela. Sekarang anakku, Ibu kasih soal latihan ya. Ibu mau tahu seberapa besar
kalian tahu tentang materi ini ya. Ibu sudah kasih soalnya, sudah share di grup, silakan dilihat. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Silakan nak. Oke, sudah selesai? Sudah selesai semua ya. Nanti Ibu periksa pembelajaran selanjutnya, di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang gametogenesis. Anak mau menutup pembelajaran kita hari ini, jaga kesehatan selalu, nah, kesehatan ya, 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker jika keluar rumah. Ya, Nak Beni, pimpin doa sebelum kita pulang. Iya Ibu, doa mulai. Selesai memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video peer teaching saya. Ibu guru yang hebat melahirkan peserta didik yang cerdas. Salam PPG. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.